Oke, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Oke, masih bersama gue Nathan, Hana, dan masih juga dengan Gary. Alright. Nah, Yes. Gary tadi kita udah sempat nyicip-nyicip, ini gue udah lumayan kembung ya. udah dua porsi ya, itu lumayan ya. Iya. Oke, mantap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pengen kita tanyain juga nih. Tadi udah sempet kebayang-bayang, kayaknya harus kita tanya langsung sama Gary. Jadi, tadi gue sempat ambigu juga. Gue takut salah sih lebih tepatnya gitu kan. Karena ini lebih better gue langsung klarifikasi ke lu. Klarifikasi. Jadi kalau misalnya disebutkan memang kan ada ayam hitam dan ayam coklat. Coklat. Ayam coklat itu untuk yang queen. Nah, boleh yang dari situ dulu deh. Untuk yang queen, ini maksudnya ayam coklat itu dari lu gimana nih maksudnya? Gue takutnya nyebutinnya salah nih. Iya. Kita sih ya penamaan queen itu ayam bumbu coklat. Sebenarnya itu lebih ke ayam goreng. Karena ya itu ayam goreng memang menu aman ya, favorit semua orang. Kayaknya nggak ada yang nggak suka ayam goreng ya. Jadi kita hadirkan itu juga. Menu ayam coklat gitu. Rasanya ya seperti ayam goreng, itu cenderung rasa gurihnya yang kuat. Dan ya udah kita coba bikin ayam goreng di situ itu yang queen. Sedangkan untuk yang king, ayam bumbu hitam kita sebutnya, itu lebih ke mungkin kalau Nathan atau Hana tahu kayak bumbu bacem. Itu kan bacem mungkin lebih banyak tahu atau tempe bacem ya, warnanya cenderung hitam. Nah, itu kita coba hadirkan dengan menu ayam gitu. Jadi warnanya hitam dan rasanya ya kayak bacem, dia manis, perpaduan manis dan gurih sih untuk yang ayam bumbu hitam. Itu dia, makanya dari situ makanya gue kayak pas nyobain kayak mungkin karena gue juga nggak suka bukan nggak suka sih, jarang nyobain tempe bacem atau tahu bacem gitu ya. Makanya gue pas nyobain ini kayak apa ya ini ya gitu. Gue juga mikir-mikir apa nih, ternyata saya ngedeskripsinya kalau nggak iya, kalau gue nggak tahu pasti karena takut salah gitu kan. Nah, itu buat smart figure saya, jadi itu dia. Nah, kalau dari Lohana sendiri gimana? Akhirnya lo lebih cocok kalau untuk lo gimana? Yang mana? Kalau gue tuh pencinta makanan yang dibacem ya. Jadi gue tuh suka yang ayam hitam. Tapi gue juga suka yang coklat karena tuh rasanya nggak bisa dibilang sama sekali ya. Bener-bener kalau lu udah cobain satu, lu akan pengen lagi nyobain satu lagi. Karena rasanya tuh saling berbeda, tapi kalau lu makan bersamaan dengan komponen yang lain tuh melengkapi dan akan sangat menggiurkan. Saking ekspresifnya ini kameranya sampai geter-geter ya, sampai gempa ya. Sampai gempa dia sampai selalu gembira saya. Sampai kayak gitu. Terlalu gembira saya ini. Kena layar saya ini jadi takut saya bentar ya. Mohon maaf jadi ganggu. Nah, balik lagi. Kalau misalnya gue memang dodonya cocok di lidah pasti lah ya, namanya ayam juga kalau nggak akan pasti familiar gitu. Cuman yang bikin mohon maaf karena tadi gempa kan jadi jatuh, mohon maaf nih, ntar gimana ya. Ntar ya, tenang, santuy. Nah itu ya, kalau dari gue memang dodonya ya cocok pasti. Kalau memang namanya ayam pasti familiar juga ya. Cuman yang bikin gue memiliki kayak langsung kayak gitu karena rasa baru di si ayam hitamnya sih. Nah itu makanya bikin gue jadi kayak wah ini gue demen banget sih. Soalnya memang gue lebih suka sendiri kalau ayam mungkin yang rada-rada kayak ada kalau basahnya yang basah kayak gitu, gue demen banget sih. Karena apalagi ditambah serundeng. Aduh ini gue demen banget sih serundeng. Serundeng itu menurut gue nggak di semua tempat itu pas rasanya. Gurih. Iya gurih. Nah tapi untuk yang di chicken spade ini recommend banget. Dan tentunya di kulitnya dan parunya gitu. Nah yang pengen gue nanya, kan di sini berarti masih ada Jack. Masih ada satu lagi ya Jack? Atau ada Jack sama ada Tencent itu sebenarnya lebih ke menu side dish sih. Itu kita nggak ada ayamnya tapi lauknya telur gitu. Oh telur ya. Oke. Kalau ya jadi yang ada menu ayam hanya queen dan king. Oke. Kalau untuk yang di Jack sendiri apa nih? Ya itu lebih ke, jadi kita nyiapin juga sih menu yang misal orang lagi nggak pengen makan ayam gitu kan. Kita ada perpaduan sama telur gitu. Jadi itu ya tadi. orang bisa dapat nasi, iya ada telur, terus
kulit dan paru gitu. Oke, itu dia ya. Kalau misalnya memang buat teman-teman itu ada beberapa pilihan lah kalau misalnya untuk di sana. Nah, ini Iya. dari yang tadi gue rasain juga, kalau untuk dari packagingnya sendiri kan jadi memang lebih praktis ya kalau misalnya, apalagi ini kan pesennya ke rumah, gue bisa pilihan juga nggak harus gue makan di tempat yang udah disediakan. Bisa aja kalau gue makan di piring sendiri, ya pilihan aja sih itu, makanya memberikan kebebasan karena kalau misalnya kita makan udah ditaruh di sini mau pindahin ke piring lagi sebenarnya udah kayak ya ngapain sih gitu kan. Tapi Iya, kalau kayak udah terpisah itu memberikan lebih pilihan lagi sih ke customer, maksudnya kenyamanan dia lebih pengen makannya di mana gitu kan. Kalau misalnya dia mau beli 2 porsi gitu kan, nah kan lebih enak tuh langsung di satu piring tuh, gabungin ya kayak gitu. Jadi memang ini menurut gua salah satu konsep yang sebenarnya mungkin minor ya, cuman tapi kalau misalnya untuk di beberapa customer pasti akan cukup appreciate dengan hal tersebut gitu, salah satunya gue gitu. Nah, ya gimana Hana tadi ada mau nanya kan? Iya, tadi gue juga mau nambahin untuk gue sempat lihat di GrabFood dan GoFood dan kawan-kawannya, kalau ada pilihan kita bisa tambahin sambal ataupun enggak. Dan itu menurut gue tuh sangat sangat diperhatikan sekali untuk customer-customer yang menyukai pedas ataupun yang enggak ya. Jadi bisa kalian tinggal pilih aja sebenarnya, nggak perlu terlalu pikirin oh ini kan ayam, oh ada cabenya nggak ya, atau gue kepedesan nggak ya gitu. Jadi kalian tenang aja. Itu ya. Nah ini kita udah ngomongin tadi yang udah kita coba rasa-rasa. Nah ini kita pengen tahu nih, kalau misalnya gue pengen purchase, gue pengen beli, gue pengen pesan, ini sebenarnya ada banyak beberapa cabang-cabangnya ya. Ini boleh jelasin Gary ada di mana aja? Oke, saat ini kita udah ada 6 cabang, 6 ya? outlet. Itu ya ada di Cilandak, Kemang, terus ada di Binus juga. Kampus kalian tuh dia. Di Binus, di Jalan Haji Taisir itu ada, terus di Kuningan, Rasuna Said, daerah situ. Terus kita ada juga di Kalibata dan ada di Simatupang itu ya. Jadi sebenarnya posisinya sendiri cukup strategis ya, karena kayak misalnya gue tuh tiap kali mau ngundang, ajak ngobrol dengan narasumber yang via online kayak gini, kalau F&B gue paling takut nih, aduh rumah gue jauh lagi, ntar dia ngiriminnya jauh lagi gitu kan. Kalau di Binus mungkin ya udah gitu kan, apalagi Hana Tangerang Selatan lagi, waduh kan. Wah, alhamdulillah Gary bilang katanya udah aman-aman, ntar kita kirimin ke 2 tempat, mantap. Iya. Kalau untuk dari Hana dari mana-mana bisa nih kita tinggal. Berarti kalau Hana dari daerah Cilandak ya? Cilandak. Hana tadi dikirimin dari Cilandak, Nathan dari Kalibata. Iya sama-sama deket jadinya. Gue juga wah terima kasih banget Gary untuk mengirimin kita. Iya. Lumayan ya, kenyang satu keluarga saya. Iya. Gitu. Kan yang makan jangan saya sendiri. Suka gitu. lah ya. Amin, itu dia. Suka banget. Nah, tapi dari Hana gue agak rada kepo sih. Kan kemarin orang tua lu ada sempet makan kan? Gimana? Gue sempet bagi-bagiin. Lu nanya enggak ya? Kalau mereka enggak sih, terutama adik gue. Kalau adik gue suka makanan tuh terlihat banget dari ekspresi mukanya. Dan selama dia makan tuh bener-bener yang enak, makan terus gitu. Kayak langsung habis aja dia. Gitu sih. Gue tadi pencitraan sih, gue bilang tadi keluarga kan, enggak sih gue makan semuanya sendiri. Keempat-empatnya gue makan sendiri. Kirimin 4 loh. Iya, gila lu makan 4-4 ya. 2 gue makan tadi, 2 gue makan lagi buat malam. Sebelumnya. Oh. Iya, buat wow, saya suka sekali gitu kan, bahaya. Nanti 2 makan lagi. Ya gitu. Nah, tapi dari Gary, buat dari lu sendiri, dari kedepannya, ini kan masih ada kartu as nih, wis mantap. Apa kabar dengan kartu as ini kira-kira masih dalam tahap apa ya? Ya, kita lagi untuk as sendiri ini benar-benar lagi kita racik lah bumbunya. Kita nggak pengen ini jadi ini kan lambang terkuatnya ya, kita nggak pengen ini jadi yang biasa-biasa aja. Kita pengen ini yes, betul, ini jadi luar biasa dan orang-orang tahu nih gitu, wah ini as ini udah paling, karena di top of mind orang-orang juga as
yang paling kuat dan Iya. kita pengen ini juga sesuatu yang ikonik lah dari Chicken Spade gitu. Apalagi Asekop ya, itu tidak boleh tanggung-tanggung. Asekop nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Kalau di Capsa udah wah udah auto win. Ya udah pas aja lah. Pas aja lah. Oke. Tapi gue penasaran deh, apakah nanti AS ini akan menjadi konsepnya akan tetap dengan ayam serundengnya dan lain-lainnya, ataukah akan mengeluarkan sesuatu yang lebih fresh gitu? Ada tambahan barunya kan? Ya, atau tambahan-tambahan. Ya, untuk asnya sendiri sih ini akan mirip dengan king maupun queen ya. Jadi benar-benar ayam dengan bumbu yang spesial gitu. Tapi kedepannya juga kita akan istilahnya apa ya, combine beberapa menu. Nah ini yang nanti lagi kita pikirkan juga nih konsepnya. Tapi yang jelas temanya pasti masih seputar poker. Kita udah nyiapin beberapa nama seperti Full House, Blackjack, terus apa lagi ya? Ini Strike ya, Strike Plus dan macam-macam gitu. Itu nanti yang jadi kombinasi menu itu yang akan kita. Waduh. Bakal jadi berkembang lagi ya tahun 2021 ini ya, nanti dengan pokoknya memang sih kalau kartu remi itu pasti campurannya wah bakal banyak banget sih gitu. Nggak akan habis-habisnya kalau ngomongin itu. Ini kan gue nggak tahu ya, memang dari kabar sendiri kalau misalnya untuk pemerintahan kan memang 2021 itu kan katanya untuk yang kayak sekolah udah mulai masuk kan, jadi mungkin mudah-mudahan memang akan diperlonggar atau gimana. Tapi Gary gimana rencananya, apakah akan ada buka outlet, masih mikir-mikir atau bagaimana? Ya, untuk strategi ke depan sih, yang pertama selain tadi kita akan nambah menu baru juga, udah beberapa disinggung. Yang kedua kita akan nambah outlet baru. Untuk penambahan outlet baru sendiri dari sisi gua atau Chicken Spade itu sebenarnya kita nggak begitu ada masalah ya, karena kita sifatnya online base. Jadi kita nggak sensitif lah terhadap misal aturan pemerintah yang melarang makan di tempat dan lain-lain gitu. Tapi itu dia sih, untuk tahun depan kita tetap akan stick sama strategi kita untuk buka outlet baru. Tapi apakah kedepannya ada rencana untuk membuat restoran dine-in? Iya, rencana itu sudah ada di kita juga. Cuma kita juga lagi berusaha bikin hitung-hitungannya, karena investasi untuk bikin resto dine-in kan bisa dibilang cukup besar ya. Nah ini kita lagi coba godok nih lokasinya di mana, konsepnya seperti apa gitu, terus nanti strategi pemasarannya gimana gitu. Tapi untuk ke arah sana itu udah masuk di perhitungan kita sih kan. Oke, mantap. Itu dia. Kalau boleh request, nanti cabang barunya di Tangerang Selatan dong. Wah. Lebih dekat. Udah keras. Nanti aja. Lo kalau mau nanti datang ke Binus aja, itu di Binus ada ya. Iya, masa cuma buat nyuapin satu anak ini mulut harus buka cabang di Tangerang Selatan. Yang bener aja. Biar murah ongkos kirimnya. Anda pesen itu balik modalnya berapa tahun ya untuk beli sana. Kurang ajar. Nah, Gary, kalau misalnya saling menjawab ya. Ini kan kita udah mau ngomongin ke depannya lagi nih. Buat dari lu sendiri kira-kira ada boleh di-sharing sedikit ya harapan-harapan lu untuk Chicken Spade, mungkin pesan-pesan juga untuk para smart viewers yang di rumah, kira-kira kenapa kalian coba harus nyobain Chicken Spade sih gitu, dan mungkin ada yang mau di-sharing juga terakhir. Oke, tentu aja ini karena Chicken Spade bisa dibilang masih kecil ya, baru umurnya kurang lebih 3 bulan. Gue sih berharap Chicken Spade makin besar lagi, makin banyak peminatnya, dan untuk ini lebih ke para anak muda nih, mudah-mudahan Chicken Spade bisa jadi semacam makanan go to para anak muda nih, yang bisa relate sama keenakan rasa ayam. Dan yang kedua lebih ke experience yang mereka dapatin sih dengan mesen box yang temanya poker gitu, kartu gitu. Jadi mungkin anak muda sekalian nongkrong, sekalian makan Chicken Spade. Nah itu dia, gitu sih. Oke. Itu dia ya. Nah dari Gary juga, kira-kira buat dari lu untuk kalau misalkan ke depannya lagi
apakah nanti tahun depan kita akan ketemu lagi? Wah. Ya gue berharap sih ketemu lu lagi Nathan dan Hana ya bulan Desember. Kita atur dari sekarang. Bentar nih, maksudnya iya siapa tahu gimana. Ya siapa tahu nanti kan apa namanya keminuman kayak atau apa gitu kan. Benar. Iya. Kan tahun lalu kan mungkin pasangan gue beda kan. Nanti tahun depan jajan tuh beda lagi. Udah beda Bisa jadi gue yang tetap gue yang cabut gitu ya. Udah singgah sana gue udah push gitu ya, udah lengser lah sudah. Oke, Gary, thank you banget ya udah hari ini udah join sama kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you banget untuk dapat mengirimi kita experience-nya juga untuk mencobai makanannya. Menikmati dan tentunya buat teman-teman di rumah yang lagi nonton Smart Viewers ya. Kalian ini harus banget nyobain, apalagi memang dari ayamnya gue sangat recommended untuk yang King All In. Memang nggak salah, nggak heran juga kenapa itu bisa menjadi salah satu yang jadi puncaknya untuk di Chicken Spade ini. Dari yang King-nya aja gue udah demen banget. Apa kabar yang asnya, guys? Ini ekspektasi saya ini sudah melonjak ya. Nanti pokoknya harus gue pesen sendiri sih kalau untuk next time tahun depan, untuk kalau misalnya udah rilis gue harus cobain sendiri juga gitu. Thank you banget ya sekali lagi Gary udah join sama kita. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bekerja sama lagi dan siapa tahu nanti ketemu lagi ngobrol-ngobrol di sore-sore. Tapi next time mesti di studio sih, harus di studio lagi guys. Iya, benar. Iya. Semoga. Mantap ya, itu dia. Oke, thank you banget dan Smart Viewers, thank you juga yang udah nonton. Hari ini gue akhir kata pamit undur diri. Hana pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, bye-bye.